Kita masuk materi pertama ya, sedikit materi pertama, jadi pengantar. Materi pertama tentang logika proposisi. Nah, teman-teman bisa melihat ya apa saja yang akan kita pelajari di dalam logika proposisi ini gitu ya. Yaitu pertama kita lihat dulu definisinya. Nah, kemudian seperti apa sih yang dinamakan tabel kebenaran. Kemudian kita juga akan melihat hukum-hukum logika proposisi, kemudian operasi logika dalam komputer, terus apa sih yang disebut ekuivalensi, tautologi dan kontradiksi, converse, inverse dan kontraposisi, argumentasi dan hukum-hukumnya gitu ya. Nah, ini kan insya Allah materi ini kan sudah pernah teman-teman dapat juga gitu ya. Tapi teman-teman yang memiliki kesulitan ya, lupa atau dan lain sebagainya, jangan ragu-ragu untuk bertanya sesuatu yang kecil ya. Yang mungkin takut nanya hal seperti itu, nanti malu, enggak, jangan seperti itu ya. Nah, ini teman-teman ya. Kita pertama lihat dulu definisinya. Apa sih logika proposisi itu gitu ya. Nah, ini ada dua kalimat nih teman-teman ya, seperti tadi. Nah, ada logika, ada proposisi. Nah, kita belajar dulu nih apa sih yang namanya logika gitu ya. Teman-teman sudah banyak juga nih tahu ya atau menggunakan kata logika. Pakai logika dong, nah, suka kayak gitu kan. Pakai logika dong kalau apa gitu kan kayak gitu. Nah, tapi apa sih yang dinamakan dengan logika itu gitu ya. Nah, nanti juga kita sandingkan dengan yang namanya proposisi ya. Kalau proposisi kan baru sedikit ya yang menggunakan gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman logika itu apa? Nah, di sini kita melihat definisi simpelnya adalah logika itu adalah studi atau ilmu yang mempelajari tentang penalaran gitu ya. Nah, penalaran apa Bu nih? Jadi suatu definisi itu melahirkan definisi yang lain gitu ya teman-teman. Jadi logika itu adalah studi tentang penalaran. Apa sih penalaran? Nah, penalaran itu adalah cara berpikir ya berdasarkan akal budi ya teman-teman, bukan perasaan, bukan juga cuma pengalaman gitu ya. Kenapa? Karena perasaan dan pengalaman setiap orang pasti kadang-kadang berbeda-beda seperti itu ya teman-teman. Nah, tetapi kalau akal budi itu yang kita lihat adalah fakta gitu ya. Jadi kita berpikir karena ada fakta-fakta tertentu gitu ya, bukan melihat kasus demi kasus ya yang lahir dari perasaan dan pengalaman kayak gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Secara apa? Ya secara faktual tadi gitu ya. Jadi jangan secara perasaannya seperti apa gitu ya. Dan tujuan secara khususnya tentu saja kita kalau logika kita pakai untuk membuktikan teorema-teorema matematika. Nah, teman-teman, kita lihat nih lanjutannya gitu ya. Nah, kalau tadi kan definisi tentang logika. Nah, sekarang tentang proposisinya. Proposisi ya. Nah, ini kita langsung jump ke proposisi di dalam matematika diskrit ya, yang kita kemudian pakai gitu ya. Apa itu proposisi ya? Proposisi di sini didefinisikan sebagai kalimat deklaratif ya, atau kalimat pernyataan ya. Ingat-ingat, dia kalimat pernyataan ya, bukan pertanyaan, bukan kalimat perintah, bukan kalimat pertanyaan, tetapi kalimat pernyataan gitu ya. Kemudian ada lagi nih definisinya, pernyataan itu harus bernilai benar ya teman-teman, atau bernilai salah, tapi tidak boleh keduanya. Jadi kalau proposisi harus bisa kita tentukan kebenaran atau kesalahannya gitu ya, dan tidak mempunyai nilai keduanya, bisa benar bisa salah tidak boleh gitu ya, itu proposisi. Nah, kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat itu disebut nilai kebenaran gitu ya. Jadi proposisi anu, nilai kebenarannya apa gitu ya, benar atau salah. Proposisi X nilai kebenarannya benar atau salah, seperti itu. Jadi nilainya benar atau salah gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Nah, proposisi secara umum disimbolkan dengan huruf kecil ya, simbolnya ya teman-teman. Nah, ini pakai P, pakai Q, pakai R. Teman-teman juga boleh sebenarnya memakai huruf-huruf kecil yang lain gitu. Nah, ini karena proposisi mungkin yang pertama kita pakainya P gitu ya. Kemudian di sini kita lihat contoh-contohnya nih. Nah, misalnya ada sebuah kalimat pernyataan proposisi yang kita simbolkan dengan huruf P kecil ini ya, yang isinya adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan kalimat pernyataan ya teman-teman, dan nilainya
benar gitu ya. Begitu juga yang nomor 2 gitu ya. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno, misalnya seperti itu. Nah, kita lihat yang nomor 3, misalnya pernyataan juga nih, karena dia bilangnya seperti ini, dalam 1 tahun ada 20 bulan. Nah, ini proposisi ya teman-teman. Ini proposisi. Cuma nilai kebenarannya itu salah gitu ya, atau false. Kalau yang di atas nilai kebenarannya true gitu ya. Jadi yang 3 ini dia proposisi. Nah, teman-teman juga bisa berlatih ya, membuat contoh-contoh proposisi yang bernilai benar, kemudian proposisi yang bernilai salah misalnya ya. Dan kemudian juga teman-teman bisa membuat 3 kalimat yang bukan merupakan proposisi gitu ya. Yang bukan merupakan proposisi seperti apa contohnya? Nah, mungkin kita juga bisa melihat latihannya ya. Jadi kalau lihat teman-teman lihat yang nomor 1 ini ya, nomor 1 ini. Nah, ini kan ada kalimat. Nah, ini juga kalimat ya teman-teman. Tapi kalimatnya dalam simbol matematika ya. Jadi 3 ditambah 7 sama dengan 10. Nah, ini adalah kalimat teman-teman ya. Kalimat matematika. Nilainya benar atau salah? Benar gitu ya. Oleh karena itu dia proposisi yang bernilai benar. Kayak gitu ya. Yang nomor 2 juga kita lihat teman-teman. Nah, terdapat bilangan bulat X ya, di mana X 50 sama dengan X kali 10. Kalau kita mau balik ya gitu, berarti kan kita akan mendapatkan X-nya itu adalah 50 dibagi 10 ya, alias berapa? Alias berapa? 5. Nah, berarti di sini disebutkan X-nya itu sudah ditentukan 5 gitu ya. Berarti terdapat bilangan bulat X di mana 50 sama dengan X kali 10 itu betul gitu ya, karena dia sudah tertentu nilainya gitu. Nah, berbeda dengan yang nomor 3 teman-teman perhatikan. Nomor 3 ini X-nya ya, X-nya variabelnya belum ditentukan gitu ya, sehingga kita belum bisa menentukan apakah dia benar atau salah ya. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah proposisi kayak gitu ya, karena tidak bisa menyebutkan nilai kebenarannya gitu ya. Nah, beda lagi juga dengan nomor 4. Nah, kalau nomor 4 teman-teman, walaupun X dan Y-nya ya, X dan Y-nya tidak disebutkan nilainya berapa, tapi yang menjadi objek pembicaraan di dalam nomor 4 ini ya adalah sebuah rule-nya, aturannya yang ini ya, bahwa katanya untuk setiap bilangan real berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X, dan ini pasti benar ya. Berapapun X-nya, berapapun Y-nya, itu nilainya pasti benar gitu ya. X tambah Y itu sama dengan Y tambah X, kayak gitu. Bu, katanya tadi kita nggak bicara di bilangan real, Bu, gitu ya. Nah, ini kan ada bilangan real. Betul ya, objek matematika diskrit itu bukan bilangan real ya, tetapi objek matematika diskrit di sini adalah sebuah kalimat ini ya, keseluruhan ini. Nah, ini adalah kan sebuah kalimat proposisi. Nah, ini adalah sama dengan PA gitu ya. Dimana proposisi ini adalah berdiri sendiri terpisah seperti itu ya dengan proposisi yang lain. Nah, gitu ya. Jadi objeknya itu proposisinya, bukan bilangan real yang tadi disebutkan di sini, kayak gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya misalnya yang nomor 5 gitu ya. Yang nomor 5 ini proposisi, tapi kita harus lihat dulu gitu benar atau salahnya. Kita lihat dulu gitu ya, ruangannya benar nggak 28 derajat Celcius kayak gitu ya. Nah, untuk yang 6 dan 7 ini tentu saja bukan proposisi gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah kalimat. Yang pertama dia kalimat suruhan gitu ya, suruhan itu perintah ya. Yang kedua dia adalah kalimat tanya. Jadi yang 2 ini bukan pernyataan, dan kita sudah gampang menentukan bahwa dia bukan proposisi ya gitu. Jadi teman-teman kalau disuruh cari contoh 3 kalimat yang bukan proposisi ya gampang. Misalnya kita tinggal buat aja kalimat pernyataan atau kalimat perintah seperti itu ya. Itu jenis-jenis dari proposisi dan yang bukan proposisi. Nah, teman-teman, di dalam proposisi ini, insya Allah teman-teman juga sudah mempelajari ya. Bu Ade cuma mengingatkan, ada yang namanya operator-operator logika, kayak gitu ya. Jadi kalau dalam bilangan biasa gitu ya, kalau objeknya bilangan biasa kan kita operatornya itu kan misalnya operator penambahan, pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam proposisi kita mengenal operator-operatornya, yaitu misalnya ini 3 dulu ya, diperkenalkan. Ada operator yang lain, tapi kita kenalin dulu yang 3. Atau mengingat dulu yang 3. Yang pertama misalnya negasi ya, atau kebalikan dari proposisi tersebut.
Nah, dari P ya, negasi dari P dinyatakan dengan nih tulisnya negasi P ya, bacanya negasi P atau bacanya tidak P gitu ya. Nah, ini adalah proposisi tidak P. Nah, kemudian yang kedua adalah konjungsi P dan Q. Nah, ini digabungkan P dan Q-nya ya dengan konjungsi. Nah, dia simbolnya dituliskan seperti ini ya. Nah, kayak N terbalik gitu ya, bukan N ini apa ya? Kurung siku terbalik gitu ya. Nah, kemudian adalah proposisi P dan Q gitu ya. Jadi teman-teman membacanya P dan Q ya. Dan selanjutnya adalah disjungsi atau P atau Q dibacanya ya. Nah, notasinya seperti ini. Disebut dengan proposisi P atau Q. Jadi teman-teman kalau tadi kita sudah punya kalimat ya, yang ini kalimat, yang ini kalimat, kalimat-kalimat tersebut bisa kita hubung-hubungkan gitu ya, atau bisa kita hubungkan dengan operator gitu ya. Kemudian nanti akan menghasilkan suatu nilai baru. Kan sama ya, seperti kita penambahan misalnya 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini kan nilai baru gitu ya, walaupun nilainya berbeda sekali gitu ya. Nah, ini juga sama, ada P gitu ya, ada Q, hasilnya apa gitu ya. Nah, ini jangan plus ya, berarti kan ini misalnya pakai operasi konjungsi gitu ya. Nah, hasilnya itu apa gitu ya. Nah, teman-teman karena P ini bisa bernilai benar atau salah dan Q-nya juga bisa bernilai benar dan salah ya, maka hasilnya pun kita harus hati-hati gitu ya. Apakah hasilnya akan benar atau hasilnya akan salah gitu ya. Nah, sebelum kita melihat hasil dari kombinasi dari dua proposisi ini gitu ya, kita lihat dulu jenisnya ya. Bahwa yang namanya negasi itu ya adalah dia disebut operator uner gitu ya. Kenapa? Karena hanya melibatkan minimal satu proposisi kayak gitu. Jadi kayak tadi ya, bukan P gitu ya, atau tidak P kayak gini, atau bukan Q gitu ya. Jadi dia minimal hanya satu proposisi. Tapi untuk konjungsi dan disjungsi dia minimal ada dua proposisi kayak gitu ya. Jadi dia disebutkan operator biner disebutnya. Jadi harus ada minimal dua. Itu kalau yang tadi kan satu aja. Jadi uner, kalau yang ini biner. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya teman-teman juga sudah pernah belajar ya. Nah, misalnya P-nya kita definisikan seperti proposisi seperti ini ya. Hari ini saya belajar matematika, Q-nya kita definisikan hari ini saya bahagia gitu. Maka konjungsinya ya berarti tinggal tulis dan aja teman-teman ya. Hari ini saya belajar matematika dan nah sebenarnya teman-teman menulis lengkap ya bisa gitu ya. Hari ini saya belajar matematika dan hari ini saya bahagia seperti itu ya. Tapi karena prasanya sama ya, berarti secara tata bahasa bisa kita langsung tuliskan ya. Hari ini saya belajar matematika dan saya bahagia gitu ya. Demikian juga yang kedua dengan operator atau disjungsi. Yang kalau P atau Q maka kita definisikan hari ini saya belajar matematika atau saya bahagia gitu ya. Kalau negasinya apa? Negasi P berarti hari ini saya tidak belajar matematika gitu ya. Kalau negasi Q berarti hari ini saya tidak bahagia